Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Bersama saya Miftahul Amri akan menemani waktu sore Sobat Ngobras semuanya sambil menunggu berbuka puasa. Kita sambil mendengarkan obrolan-obrolan yang menarik, obrolan-obrolan yang tentunya bermanfaat bagi Sobat Ngobras semuanya. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau yaitu Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Beliau yaitu Dr. Haji Rohmat MPD. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, sedikit flu ya biasa ya, tapi alhamdulillah puasanya lancar, aktivitas tetap berjalan seperti semula ya. Aktivitas selama Ramadan ini lebih padat atau mungkin sama seperti biasanya di luar bulan Ramadan? Ya, kalau secara umum Ramadan jelas lebih padat. Ya, artinya di samping kegiatan akademik di kampus, kan kegiatan di masyarakat secara kuantitas lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Ya, mungkin ada kegiatan untuk ngisi kultum dan lain sebagainya, dan termasuk sore hari ini juga berkenan untuk hadir di acara Ngobras Fakultas Dakwah. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini, Pak. Kemudian untuk ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini ada satu tema yang ini juga saya kira cukup menarik nih Pak, yaitu berkaitan dengan bangkit dari keterpurukan. Jadi ketika seseorang menjalani kehidupannya itu kan pasti ada proses di mana orang itu berada di posisi di atas, ada kalanya orang itu berada di posisi yang terendah, atau sering diibaratkan kehidupan itu seperti halnya roda berputar. Ya, nah, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya, adakah saat-saat di mana Pak Rohmat ini berada pada fase terendah atau fase di mana saat itu sedang mengalami yang dinamakan keterpurukan? Mungkin bisa diceritakan kalau berkenan. Ya, baik. Sobat Ngobras yang berbahagia, selamat sore, selamat menanti berbuka puasa. Alhamdulillah sore ini saya bisa hadir bersama dengan Amri. Salah satu tema yang menarik saya pikir bahwa bagaimana kita harus bangkit ya, kalau bahasa anak keren sekarang mungkin move on ya, move on. Jangan sampai kemudian terpuruk, kemudian keterpurukan itu justru menjadikan kita anak muda itu namanya mager. Ya, malas bergerak ya. Pokoknya sudah diam saja ya. Bahkan merenungi, semakin merenung justru malah semakin terpuruk tentunya akibatnya. Sobat Ngobras, yang namanya hidup tadi disampaikan oleh Mas Amri ya, hidup itu memang ya ada yang mengibaratkan, memang tidak selalu seperti roda, tapi bisa diibaratkan seperti roda. Mengapa saya katakan tidak selalu? Ya ada yang memang di antara sobat-sobat kita itu ada yang belum pernah di bawah, ya pernah naik terus, tapi ada yang di bawahnya terlalu lama tapi nggak naik-naik. Nah, ya ini tapi memang secara umum ya seperti roda berputar, kadang posisi di atas, kadang posisi di tengah, kadang posisi di bawah. Nah, pas posisi di bawah inilah terkadang seseorang itu merasa seperti wah saya sudah gagal, saya sudah putus asa untuk mencapai dan seterusnya ya. Itu biasanya seperti itu karena ada bermacam-macam. Salah satunya biasanya terasa yang kegagalan yang berkali-kali
Kalau seseorang itu gagal sekali mungkin biasanya masih bertahan ya. Kecuali kalau orang yang betul-betul mental rendah ya. Mental kerupuk. Ya, mental kerupuk atau mental kerupuk, dikatakan kerupuk karena kena air langsung langsung lempem lah, langsung kremes gitu. Ya. Tapi kalau yang mental sedang saja, sejatinya sekali jatuh itu jarang dia akan langsung down. Ya. Tapi kalau sudah kejatuhan, kegagalan itu beberapa kali, disinilah yang biasanya orang itu mulai down itu di situ. Misalnya ada sobat ngobras yang mendaftar di suatu perguruan tinggi misalnya, pilihan utama kemudian gagal, kemudian berikutnya lagi gagal, yang ketiga kali gagal. Disinilah biasanya mulai rasa rasa putus asa itu mulai muncul ya. Tapi beda halnya kalau ada di antara sobat ngobras yang punya mental, kalau dulu istilah guru saya itu namanya mental juara. Kalau mental juara yang dipakai ya, kegagalan itu justru memacu untuk semangat lebih. Nah, karena memiliki mental juara. Jadi sekali gagal dia yakin benar kedua akan berhasil. Kedua gagal lagi, dia yakin masih ada langkah ketiga. Ketiga gagal, dia masih ada langkah keempat. Begitu seterusnya. Nah, itu kalau mental juara. Makanya kalau tadi temanya bangkit dari keterpurukan, ini memang terutama barangkali ada sobat-sobat ngobras yang memang memiliki mental yang mudah kendor, mudah putus asa ketika suatu cita-cita, keinginan tidak tercapai. Nah, sejatinya kalau kita tengok orang-orang besar ya, orang-orang besar di dunia ini rata-rata itu adalah dia tidak mulus, tidak kemudian terus di atas, tidak ya. Dia melalui proses yang betul-betul pembelajaran yang luar biasa ya. Kalau saya sendiri ya, kalau tadi dimintakan, kalau kebetulan jatuh dalam arti terperosok ya, saya belum pernah ya. Tapi saya bisa cerita kepada sahabat ngobras ya. Saya sangat bersyukur karena dari keluarga yang boleh dikatakan pendidikan itu sangat terbatas ya. Ayah saya itu sekolah hanya sampai kelas 2 SR. Sekolah bisa dibayangkan rakyat. Sekolah rakyat saat itu kelas 2 itu sudah harus keluar karena kakek saya waktu itu sudah meninggal, sehingga meskipun sudah sekolah akhirnya harus keluar, harus membantu bekerja orang tua. Begitu juga ibu saya bahkan belum pernah sekolah, hanya ikut ngaji sore di Langgar ya, begitu, sehingga hanya bisa baca turutan, sedikit baca Al-Quran. Tapi semangat yang luar biasa dari orang tua yang diturunkan selalu memberikan semangat pada saya bahwa kamu harus terus belajar, kamu harus terus berusaha, kamu harus terus berlatih. Ini yang kemudian menghidupkan semangat saya ya, sehingga saya menganggap bahwa tapak-tapak atau jenjang-jenjang ini harus saya lalui dengan sungguh-sungguh ya. Nah, ini yang menurut saya pikir perlu ditularkan kepada sobat-sobat ngobras ya. Mungkin ada sobat ngobras yang kebetulan juga berlatar belakang dari keluarga, dari lingkungan yang barangkali keterbatasan ya, bahwa keterbatasan yang ada itu tidaklah menjadi halangan untuk berprestasi. Kemudian kalau ternyata kita gagal suatu ya, pernah saya itu satu gagal itu. Saya dulu kebetulan dari SMP ya, dari SMP ya tidak termasuk yang
pinter banget, tapi ya 20 besar lah. Pikir saya ya dengan modal 20 besar itu kan cita-cita saya untuk bisa dulu cita-cita saya itu kalau tidak dokter insinyur. Nah, insinyur cita saya. Nah, sehingga jalur yang tepat kan saya harus mendaftar ke SMA. Ya. Saya terlalu percaya diri waktu itu. Tapi ternyata pada zaman saya belum ada istilah NEM, belum ada itu. Jadi murni kalau mendaftar ya menggunakan ujian, tes. Ya itu. Wah, terlalu percaya diri itu kemudian ternyata saya gagal. Begitu gagal saya sempat beberapa minggu akhirnya saya itu kayak putus asa, sempat merasakan putus asa karena menjadi tidak berselera untuk mendaftar. Tidak berselera untuk mendaftar di sekolah swasta tidak berselera ya. Tapi kemudian muncul bahwa oh bisa jadi Allah menentukan jalan yang lain ya. Kemudian beberapa waktu ternyata masih ada kesempatan pendaftaran akhir. Waktu itu di sekolah namanya pendidikan guru agama. Negeri memang. Di daerah mana itu, Pak? Di Surakarta, di Solo itu ada PGA Negeri Surakarta. Ya. Yang saya pikir waktu itu adalah oh ini juga negeri. Kalau saya tidak diterima di SMA negeri, ya, saya masih tetap di sekolah negeri. Meskipun PGA negeri ini tidak populer, teman-teman SMP nggak ada yang mendaftar itu. Ya. Tapi alhamdulillah ternyata justru dari situlah saya bisa kemudian menemukan diri saya hingga saat ini. Jadi Sobat Ngobras, kadang-kadang ternyata Allah itu menentukan pilihan yang bisa jadi bukan yang kita bayangkan. Ya, betul. Yang kita bayangkan, ya itu. Makanya kalau kebetulan ada gagal itu macam-macam ya. Orang terpuruk itu kan macam-macam. Mungkin masalah sekolah, mungkin masalah pasangan ya, mungkin pasangan, masalah ekonomi, masalah keluarga. Ya, keluarga ya. Jadikan kejatuhan, kegagalan itu menjadi sarana untuk introspeksi diri. Untuk menghitung diri, kalau bahasa kita kan namanya muhasabah. Ya barangkali memang ini bukan jalan saya. Barangkali memang saya harus mencoba yang kedua. Barangkali saya harus mencoba yang ketiga. Begitu seterusnya. Tidak ada kata-kata bahwa ini sudah berarti selesai. Kalau saya tidak mendapatkan jodoh ini berarti seolah-olah dunia sudah gelap. Oh enggak. Ya, Allah memberikan jodoh yang bisa jadi kita tidak tahu. Termasuk pekerjaan, ya, termasuk karir. Kadang-kadang betul-betul ya Allah Maha tahu mana yang pas bagi kita. Ya, ini yang barangkali penting ya kita tekankan agar tidak kebetulan hanya baru sekali gagal, baru sekali mendaftar misalnya, itu sudah kemudian langsung wah saya sudah gagal semua, sudah seolah-olah sudah ya semua orang mencemooh saya. Nah itu ya ini yang barangkali perlu memang tidak mudah ya, tapi harus dilatih diri sendiri ya. Mungkin begitu. Oke, jadi kalau tadi dapat saya simpulkan kaitannya dengan untuk mencapai sebuah kesuksesan itu ada yang memang bisa perlu untuk dipersiapkan, diantaranya adalah mental. Kalau tadi disampaikan mungkin saja orang yang tidak mengalami kegagalan, kemudian mentalnya hanya mempunyai mental yang seperti mental kerupuk tadi, itu mungkin tidak akan bisa untuk meraih kesuksesan. Nah, kalau yang seperti yang dicontohkan tadi, ada mental yang disebut sebagai mental juara. Mental juara. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya seseorang itu punya mental seperti yang Bapak sampaikan, yaitu mental juara. Kira-kira rahasianya apa itu, Pak, resepnya? Jadi untuk mental juara, seorang dikatakan juara itu kan apabila sudah tanding. Kan begitu kan? Pak. Kalau seseorang misalkan dia menang, siapa musuhnya? Nggak ada. Itu namanya nggak hebat kan? Orang yang namanya menang itu mesti ada
pertandingan ada Ada lawannya. pertandingan, ada lawannya. Jadi yang pertama kali itu jangan takut untuk, kalau prosesnya harus pendaftaran, jangan takut untuk mendaftar. Jangan takut untuk bertarung. Ya, bertanding untuk memperoleh untuk seleksi, itu hal yang menurut saya ya biasa saja. Bahkan berbanggalah sekiranya harus gagal. Tunjukkan bahwa saya sudah pernah mencoba. Nah, ini juga ada kisah pribadi ini saya. Ya, saya itu ya karena memenuhi syarat beberapa waktu yang lalu ada kesempatan untuk mendaftar rektor. Ya saya mendaftar, Pak. Ya, jadi jangan kemudian itu ya saya mendaftar, ikhtiar ya saya lakukan, tes saya lakukan. Ya. Tapi kemudian ketika hasil akhir ternyata memang bukan jalur saya, memang ya yang namanya pertandingan harus ada yang menang, ada yang juga tidak menang, ya. Itu harus hati kita masing-masing. Memang ya ini belum kesuksesan saya, ya. Tetapi bukan berarti kemudian wah ini gagal. Saya sudah bisa paling tidak menunjukkan pada orang lain. Saya sudah pernah mencoba. Nah ini mencoba ini Sobat Ngobras ini sering. Jangan sampai kita itu kemudian takut untuk mencoba. Mencoba saja tidak, bagaimana kita? Nah, kalau teman-teman ya Sobat Ngobras yang kebetulan akademis ya, dosen ya, jangan takut untuk ditolak. Ya, menulis, mendaftar itu ya. Kalau orang sudah dibayangi takut di-reject, takut ditolak, wah itu sudah lebih dari kerupuk gitu. Iya, jadi menurut saya siapkan dengan baik, maju, berani. Kalau toh itu gagal, jadikan itu pelajaran. Ya, kalau misalkan kita gagal, biasanya kan ada notif, ada catatan, ya. Anda perlu mempersiapkan 1, 2. Ini kan pelajaran. Ini pelajaran yang berharga ya. Jadi ternyata ada pelajaran berharga di saat kita misalnya ditolak, di saat kita belum lulus, di saat kita mungkin belum diterima suatu job ya. Itu pasti ada sesuatu. Di sisi lain ada sesuatu, di sisi lain lagi bisa jadi memang Allah menempatkan pada posisi yang lain. Begitu. Bagus, jadi menarik sekali ya ini yang disampaikan oleh narasumber pada sore hari ini, sangat menginspiratif ya, menginspirasi bagi Sobat Ngobras semuanya yang mungkin sedang pada fase berjuang ya. Contoh bagi mahasiswa yang saat ini sedang di semester akhir itu kan juga pastinya sedang proses untuk pengajuan skripsi. Sering saya mendengar mungkin banyak mahasiswa yang mengeluh ini saya mengajukan judul tidak diterima, akhirnya setelah itu nggak mau dikerjakan lagi. Nah, mungkin kalau menggunakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rohmat, bahwasanya yang penting kita berusaha untuk mencoba. Adapun nanti ketika gagal, ya yang penting kita sudah berusaha daripada tidak sama sekali. Iya. Nah, yang selanjutnya ini Pak, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana itu? Nah, kembali kalau tadi saya mengistilahkan dengan mental juara, seseorang yang mental juara itu tidak pernah mengenal gagal, karena yang difikirkan adalah juara. Ya. Jadi sekali gagal, dia masih tetap bermental kuat. Yang kedua dia akan juara. Kedua gagal, masih ada yang ketiga. Ketiga gagal, masih ada yang keempat. Artinya tidak ada kata habisnya bagi seseorang yang memang bermental juara. Ya. Nah, tapi kalau mental tidak juara tadi, ya ini tergantung ya. Sekali 2 kali itu sudah mulai down, ya. Ini makanya ini perlu di menurut saya kadang-kadang dipupuk kembali, diingatkan kembali ya. Kalau untuk menghiburnya juga bisa, misalnya begini ya.
oh yang gagal tidak hanya saya. Ya, jadi kalau saya sekarang ditolak, sekarang saat ini saya belum lulus, saya tidak sendirian kok. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Dan saya percaya kalau saya persiapkan lebih baik, besok saya akan lolos. Besok saya akan berhasil. Ya itu. Kalau tadi menyinggung adik-adik mahasiswa yang kebetulan menyelesaikan studi ya, yang akhir studi, ini keberanian itu juga penting. Kadang-kadang ada yang sepele, ada yang karena pembimbing penguji kemudian dengan memberikan catatan keras, langsung kemudian mau menghadap, mau bimbingan aja nggak berani. Nah, itu menurut saya Bismillah aja, udah Bismillah ya. Kalau toh nanti disalahkan lagi, dengarkan saja. Dengarkan, ya Pak, siap, ya. Besok maju lagi, ya. Itu nanti tinggal lama-lama nggak akan mungkin, karena pembimbing itu pada dasarnya, ya, pembimbing penguji pada dasarnya itu menginginkan mahasiswanya itu selesai. Ya, jadi tidak ada yang kemudian sudah pokoknya ditunggu sampai enggak, ya. Tapi selama maju lagi, sudah jangan meskipun kan harus komplit Pak, enggak harus menurut saya, ya. Ini mahasiswa yang baik S1, S2, S3 sering kadang-kadang saya beri motivasi begitu, ya. Pokoknya setiap ada catatan jangan lama-lama untuk memperbaiki, untuk menghadap lagi. Meskipun yang diperbaiki belum lengkap. Catatannya 5 baru 2, menghadap saja. Ya, menghadap saja ya. Nanti kalau di catatan lagi siap gitu, maju lagi ya. Karena ya tidak ada pembimbing penguji yang sebenarnya menginginkan berlama-lama. Ya, selagi sudah dipandang cukup, biasanya baik pembimbing penguji selalu dia akan memberikan persetujuan tanda tangannya. Nah, ini penting juga bagi teman-teman Sobat Ngobras yang mahasiswa ya, mahasiswa terutama yang biasanya itu kalau saat-saat akhir perkuliahan itu lama tidak ke kampus, itu kadang-kadang semangatnya memang berkurang. Ya, nggak ada temennya. Ya, dulu kalau saya untuk menyemangati diri itu ya saya paksa tetap saya ke kampus. Meskipun tidak ada agenda untuk konsultasi, tidak ada agenda untuk belajar, saya datang ke kampus. Karena dengan datang ke kampus itu, ibaratnya lampu itu seperti menyala kembali. Semangat lagi. Melihat yang lain, semangat lagi. Tapi kalau sudah kemudian berhenti, kemudian tidak pernah ke kampus, kemudian sudah, ya itu memang biasanya semakin berat untuk melangkah itu. Itulah ya. Baik, jadi memang perlu adanya motivasi, Pak. Motivasi bagi diri kita sendiri ketika menghadapi sebuah permasalahan, ya, seperti halnya yang tadi dicontohkan ketika sedang proses skripsi, atau bagi dosen ketika mengajukan karyanya mungkin ditolak. Jadi harus ada motivasi bahwasanya kegagalan yang saya alami ini masih lebih mending jika dibandingkan orang yang ada di luar sana mungkin lebih banyak mengalami kegagalan. Jadi seperti ada kata bijak, saya pernah membaca bahwasanya jika kita mengalami kegagalan 10 kali, maka kita harus yakin ada orang yang lebih banyak mengalami kegagalan. Betul. Ya, jadi sebaiknya memang ini bisa menjadi motivasi Pak bagi diri kita, ya, bagi Sobat Ngobras semuanya. Dan yang terakhir mungkin pesan untuk Sobat Ngobras yang sedang menyaksikan ini untuk bisa menjadi seorang yang sukses intinya gitu Pak. Bagaimana? Iya, baik Sobat Ngobras yang berbahagia. Semua orang tentunya menginginkan kesuksesan. Semua orang tidak menginginkan adanya kegagalan. Tapi jalur yang dilalui untuk sukses itu ternyata tidak selalu harus sekali, kadang harus 2 kali, kadang harus 3 kali, bahkan lebih dari itu. Untuk itulah pada teman-teman Sobat Ngobras, ya, jangan pernah berputus asa. Kalau kegagalan, jadikan itu adalah sebagai pupuk
untuk semangat maju berikutnya. Move on, bergerak dan terus bergerak ya ke arah yang lebih baik begitu. Oke, ya, jadi itulah pesan dari narasumber kita pada sore hari ini, bahwasanya kita harus move on, bergerak dan terus bergerak. Ya, jadi ada sebuah kata bijak juga yang mengatakan bahwasanya jangan melihat seseorang ketika ia sukses, tapi lihatlah proses yang ia jalani. Iya. Jadi semua kesuksesan pasti ada jalan yang perlu dilalui, dan ketika melaluinya itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk bisa mencapai kesuksesan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Sobat Ngobras semuanya. Dan sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali untuk senantiasa menyimak, menonton acara Ngobras ini pada sore hari pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa untuk subscribe channel Fakultas Dakwah UIN Saizu dan like and subscribe-nya. Like, share, and komen di kolom komen video yang kalian tonton. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Ngobras yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 26. Alhamdulillah.